Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Kalau kabar Samarinda, akhir-akhir ini cenderung mendung sih. Panas, panasnya masih tetap kok, masih sampai nyelkit di kulit. Bener-bener sakit, pedih gitu kayak melepuh. Karena paparan mataharinya tuh bener-bener luar biasa gitu. Tapi ya cenderung banyak hujannya. Dimulai dari gerimis sampai hujan angin, ada gunturnya pula. Ya kadang siangnya pun kebanyakan awannya warna abu-abu. Yang kalau kita lihat itu kayak gede banget. Terus nyeremin gitu. Dan semakin kita lihat lagi, perasaan tuh kayak bakal jatuh gitu. Bakal jatuh tiba-tiba ke muka kita. Lu pernah gak sih ngerasain apa yang gue rasain itu? Kayak iseng aja ngelihat awan mendung. Terus lu liatin terus. Kok lama-lama kayak bakal jatuh ya? Terus takut sendiri deh. Tapi emang gitu gue waktu kecil. Waktu gede kayaknya gue gak pernah ngelakuin itu lagi. Mungkin lain kali bakal gue coba kali ya. Seru juga sih nginget masa kecil kayak gitu. Kalau kabar Bacotan Anggun gak baik kayaknya. Entahlah. Hari ini di podcast Bacotan Anggun gue cuman pengen nyantai aja sama lu. Berkeluh kesah bareng tentang yang akhir-akhir ini hidup itu semakin terlihat bercanda. Semakin gak sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan. Ya mungkin ini adalah rencana Tuhan. Tapi sulit kalau ngomongin tentang takdir. Mau ngeluh gak bersyukur, gak ngeluh tapi ini berat banget. Ya gue tahu emang banyak banget orang yang hidupnya lebih berat dari gue. Tapi inilah kapasitas gue. Yang dikasih segini ngeluh, dikasih segitu nangis. Tapi kalau gue gak ngeluh sama gak nangis, gak bisa. Gue pasti bakal ngeluh, gue pasti bakal nangis. Karena emang capek. Kadang gue ngerti sih, hidup itu ya begini adanya. Kadang menyenangkan, kadang gak sesuai dengan apa yang udah kita pikirin. Padahal saat kita mau melakukan sesuatu, itu tuh kayak plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, F, G, H, I, J. Pokoknya sampai Z deh. Tapi ternyata gitu. Tuhan tiba-tiba ngasih kita sebuah hadiah yang bener-bener bingung cari solusinya. Padahal di awal udah percaya diri banget. Nanti kalau gak begini gue bakal begitu. Seandainya gue begitu ya gue begini. Gitu loh. Tapi ya gitu. Namanya ukuran pemikiran manusia belum seberapa dengan kejutan dari Tuhan. Gue tahu harusnya gue bersyukur, harusnya gue ikhlas. Tapi gimana dong? Gue masih belum bisa sampai tahap itu. Gue percaya sebuah keikhlasan, sebuah ketulusan itu gak bisa datang gitu aja. Gak bisa tiba-tiba gue menjadi orang yang ikhlas atas semua takdir yang Tuhan kasih sama gue. Tapi gue lagi berusaha. Karena gue tahu keikhlasan itu dibentuk, terbentuk. Gimana ya? Kayaknya pernah dengar kata-kata itu deh. Tapi di mana ya? Ya pokoknya gitu deh. Intinya keikhlasan itu perlu dibentuk. Gak bisa tiba-tiba ada. Tapi gue kadang juga capek untuk ngejalanin hidup dari pagi sampai sore. Terus malamnya gue bisa istirahat. Itu aja tuh udah capek banget. Rasanya berat banget. Karena setiap kali gue bangun tidur, yang gue pikirin adalah
gimana caranya gue menyelesaikan hari ini. Dan ketika gue mau tidur, yang gue pikirin adalah bagaimana caranya gue menyelesaikan hari esok. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, triwulan, setahun. Ya gitu terus. Jadinya gue capek banget. Sampai mungkin gue gak punya kesempatan atau gue gak pinter membagi waktu antara mempelajari hidup, menjalani hidup, dan belajar bersyukur. Ribet banget. Kan? Kepala gue makin pusing. Padahal tadi di awal mau santai ya. Tapi emang gitu. Semuanya tuh padahal tinggal kita jalanin aja tahu. Kata orang juga gitu kan. Kayaknya gue juga pernah bilang deh. Jalani aja. Nanti juga lewat. Tapi satu sisi juga gak enak. Dengan keadaan buta, kita terus meraba ke depan. Berharap di depan gak terlalu banyak rintangan. Berharap Tuhan menoleransi bahwa kita buta akan dunia yang terlalu luas ini. Tapi ternyata enggak. Tuhan tuh pengen kita belajar. Tapi berat Tuhan. Rasanya pusing. Antara gue harus sempurna di hari ini sama gue untuk menyempurnakan hari esok. Belum lagi akhir-akhir ini orang-orang selalu ngomongin tentang masa depan. 10 tahun bakal jadi apa, 20 tahun lagi lu punya tabungan berapa, 30 tahun lagi siapa sosok yang bakal terus ada di samping lu nanti. Satu sisi menjalani hidup yang ya beginilah, ngikutin tren, juga pengen kayak orang-orang. Tapi satu sisi tuh kita punya cita-cita dan masa depan tahu. Dan kadang kalau kita sedikit jinjit dan mengintip keluar, banyak banget orang-orang asing yang kayaknya sih sepantaran kita. Tapi kok bisa ya ilmunya sebanyak itu? Pengalamannya, kosakatanya saat bicara, cara dia menatap orang lain, dan orang-orang akan menatap dia tanpa henti. Kagum gitu. Pada malam hari ini terlalu banyak helaan nafas ya. Emang lagi capek banget sih. Berekspektasi, pengen itu, pengen ini. Bahkan bukan hanya sekedar ekspektasi tahu. Gua udah nyobain. Gua udah coba jalanin. Merintis, nyari jalan. Kalau ada masalah cari solusinya. Bertahan. Mau kayak gimana pun gue tahan banget. Tapi pada akhirnya gue enggan untuk mengeluarkan keringat lebih dalam. Lebih banyak kayaknya ya. Bukan dalam. Terus juga gue gak mau pegel-pegel berpegangan pada sesuatu yang gue yakin kayaknya bakal jatuh habis ini. Entah ranting atau batu yang gue pegang. Pada intinya mereka pun gak akan kuat. Jadi gue memilih jatuh dengan kesadaran daripada gue jatuh di saat benar-benar udah gak ada lagi pegangan. Bodoh kan? Tapi kayaknya semua orang pernah ngelakuin itu gak sih? Ya sebenarnya gak peduli sih apakah orang lain ngalamin hal yang sama apa enggak. Intinya gue sekarang lagi sakit. Gue lagi capek. Gue lagi kecewa dengan ekspektasi gue yang terlalu berlebihan. Yang padahal impian gue sederhana kok. Apa yang gue mau sekarang itu sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan apa yang udah mereka capai sekarang. Entahlah. Gue cuman pengen nikmatin hidup di setiap momennya. Ngerasain, oh ini rasanya kecewa. Begini rasanya dikhianatin oleh orang lain.
begini rasanya ditinggalkan karena mereka masih butuh sesuatu yang lebih daripada gue. Oh, begini rasanya ketika gue berjuang sambil bermimpi tentang sesuatu yang lebih besar dibandingkan apa yang gue perjuangkan sekarang. Memang bodoh. Berusaha aja belum tentu jadi. Tapi gue malah berekspektasi usaha gue menghasilkan hal yang lebih besar dibanding apa yang gue usahain. Apalagi ketika insecure muncul, udah mulai mikir gak punya privilege, gak punya bakat, gak punya orang dalam, gak punya uang, gak punya relasi, gak punya bakal apapun. Pinter aja enggak. Mana gue gak seniat orang lain dalam berusaha. Gue gak seteliti teman-teman gue. Gue cuman bermodalkan mimpi yang masih males-malesan gue kejar. Asli deh, capek banget. Gak tahu ini udah helaan nafas yang keberapa. Gue cuma mau mengeluh tentang betapa beratnya akhir-akhir ini untuk gue. Kadang lucunya gue berharap ada seseorang yang bisa naikin mood gue gitu. Tapi itu selalu gagal. Itulah gue benci berekspektasi. Gue gak suka ketika gue berharap sesuatu yang banyak. Tapi sakit banget gak sih ketika lu udah gak minta banyak, satu hal aja, tapi anginnya begitu besar membuat lu akhirnya hancur. Entah apa yang lebih menyakitkan, hancur dengan ekspektasi atau hancur oleh ujian kenyataan yang menguji ekspektasi gue. Intinya gue juga pengen kayak orang-orang, tapi ya gue sadar usaha gue gak seberapa. Tapi kayaknya ujian orang juga gak sebesar gue. Mereka terlihat nyaman di keluarganya, dengan uang yang cukup, dengan senyum yang terus ada semenjak mereka keluar dari pintu rumah, sampai akhirnya nanti mereka kembali dengan lesu. Kemudian ibunya menegurnya, "Nak, dari mana? Udah makan belum?" Dan senyumnya mulai kembali. Pokoknya banyak yang gue bikin iri sama orang-orang. Banyak hal yang pengen banget rasanya gue tuntut sama Tuhan. Banyak banget hal yang pengen gue teriakin ke mereka dan ngomong, "Woi, kalian semua harus bersyukur karena gue gak dapetin ini." Tapi ya udahlah. Intinya sih begitu. Intinya kita cuma lagi capek. Kita cuma pengen didengar. Pengen aja gitu ada yang ngasih semangat kita. Tapi gue pengen didengar, tapi juga gue gak mau ngomong. Ada gak sih yang bikin gue tuh ngerasa lebih enak aja gitu, gak perlu ngomong, orang itu langsung bisa ngasih tahu sesuatu dari pikiran mereka, atau sekedar ngasih solusi akan masalah sederhana gue, atau apalagi ya pokoknya gitu. Entahlah, pengennya gue nge-skip besok, kayak, "Tuhan, please boleh gak gue skip besok deh, lusa baru gue jalani hidup lagi." Tapi gak bisa. Ya itulah tuntutan orang dewasa. Gue yang baru awal dewasa aja udah secapek ini, apalagi orang-orang yang udah menempuh banyak hal ya, dan berkorban untuk gue. Dan gue udah mulai mengeluh. Mereka dulu ngeluh juga gak ya? Pembahasan ini semakin lama semakin rumit, semakin menakutkan, semakin berat.
Pokoknya mungkin podcast pada malam hari ini cukup sekian. Gue gak tahu. Semoga sih lu gak nyesel denger ini. Gue cuma pengen ngeluh bareng. Terima kasih udah ngeluh bareng sama gue. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share kalau misalnya memang ada orang yang lu rasa dia butuh dengerin ini. Makasih ya guys. Selamat malam dan bye-bye.